Kau termanis di dalam hidupku. Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa bersama keluarga kita menghayati persekutuan dengan Tuhan. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan di hadirat Tuhan. Doa adalah nafas kehidupan rohani orang percaya. Doa bukan sekedar kata-kata yang enak didengar, tetapi doa adalah kesungguhan hati memohon kepada Tuhan. Doa puasa mau mengajak kita untuk sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan dengan merendahkan diri di hadapannya. Hal ini dilakukan agar perjalanan hidup kita selamat, ada perubahan diri, dan mengajak kita untuk peka kepada sesama yang membutuhkan. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar di atas kita dengan berdiri menaikkan kidung pujian jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu. Menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa atas segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak memanggil-Mu Bapa dan menyembah-Mu. Berkati dan kuduskanlah ibadah kami hari ini, agar kami dapat mendengarkan suara-Mu dan dituntun oleh Tuhan dalam menjalani hidup hari lepas hari. Tuhan, dengarkanlah seru pinta kami dalam doa yang kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai 8 secara responsoria.
Nyanyian Siara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita teruput seperti burung. Dari jerat penangkap burung, Jerat itu telah putus. dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Nyanyian umat Kidung Jemaat 361 bait 1 dan 3 di salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud, miskinmu dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Ku serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku milikmu seluruhnya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbing Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan menerangi perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari kitab Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23 yang menyatakan, kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami, tetapi terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi, berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana
Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Menarik perikop bacaan kita hari ini, kita belajar karakter Ezra yang hanya fokus kepada Tuhan saja, meskipun dia punya kelebihan secara relationship dengan pemerintah dan keahlian dalam memimpin. Ia tidak mengandalkan kekuatan manusia, melainkan kekuatan Tuhan. Ezra mau mengajar kita untuk mendisiplinkan diri, jangan bersandar pada kekuatan manusia, tetapi hanya kekuatan Allah. Perjalanan mereka pulang dari pembuangan di Babel ke Yerusalem bukanlah perjalanan biasa, tetapi perjalanan pertobatan dan pemulihan iman percaya mereka kepada Allah. Latar belakang perikop bacaan kita hari ini menceritakan ketika Ezra hendak memimpin rombongan orang Israel kembali ke Yerusalem, Ezra dihadapkan pada dua pilihan. Langsung meminta pertolongan kepada raja, apalagi ia memiliki hubungan yang dekat dan dipercaya raja, atau datang kepada Tuhan meminta campur tangan Tuhan menolong perjalanan mereka. Bukan perkara yang mudah ketika mengambil keputusan untuk mengandalkan Tuhan kalau tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang akrab. Tercatat bahwa Ezra membuat keputusan yang benar, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak bertindak menurut akalnya sendiri atau menggunakan jurus aji mumpungnya dengan berharap kepada raja. Kesungguhannya mencari Tuhan ditunjukkan dengan memaklumkan doa dan puasa kepada seluruh umat yang pulang waktu itu. Doa merupakan perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mengapa demikian? Doa merupakan curahan hati dan jiwa kepada Allah. Di dalam doa kita akan mencurahkan segala keinginan, sukacita, keluh kesah, dan semua isi hati kita kepada Tuhan. Doa merupakan percakapan yang akrab dengan Allah. Meskipun doa merupakan percakapan yang akrab dengan Tuhan, tetapi kita tetap memelihara sikap hormat, takut akan Allah. Tidak asal-asalan dalam menyampaikan kata-kata permohonan kepada Allah. Doa merupakan perendahan diri kita di bawah kemuliaan Allah. Hal ini akan membawa kita kepada sikap menundukkan diri di hadapan kemuliaan Allah. Menyadari kesalahan-kesalahan kita sehingga di dalam doa kita memohon agar diampuni dan disucikan. Dengan demikian Roh Kudus memimpin kehidupan kita sehingga dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, perjalanan hidup kita berada di dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Puasa adalah salah satu disiplin rohani yang Tuhan lakukan kepada kita agar dalam perjalanan hidup ini kita tidak serampangan. Ada beberapa alasan mengapa umat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru melakukan puasa. Dalam hal apa melakukan puasa? Saat mendengarkan berita buruk, saat keluarga, sahabat, atau umat yang sakit, saat kematian, saat datang bahaya, saat terancam bencana nasional, saat terancam penghakiman, sebelum mengadakan perjalanan seperti kitab Ezra yang kita baca, saat pengakuan dosa di depan umum, dalam pertobatan pribadi, saat bersyafaat, saat merespon penyataan dari Tuhan ketika mentabiskan atau mengutus pelayan Tuhan, dan banyak hal lagi yang menyebabkan kita berpuasa. Berpuasa dengan disertai berbagai permintaan kepada Tuhan tanpa terlebih dahulu merendahkan diri dan bertobat tidak akan mendatangkan faedah apa-apa
ketika kita menjalankan puasa itu. Puasa yang sesuai dengan kehendak Tuhanlah yang dapat mendatangkan kuasa, menggerakkan tangan Tuhan untuk berbuat sesuatu. Sekalipun keadaannya seperti tidak ada harapan, asal kita mau datang kepada Tuhan dan merendahkan diri dan berpuasa, jalan pemulihan pasti terbuka. Puasa kudus adalah sarana bagi kita untuk menghadapi segala macam kesulitan, kesesakan, persoalan dalam hidup ini. Namun tidak sedikit orang melakukan puasa dengan tujuan bukan rohani. Misalnya ingin menguruskan badan, diet, atau melakukan puasa hanya karena kebiasaan rutinitas. Mutih biasanya. Ada yang mutih Senin, Kemis. Tetapi dalam tradisi Kristen mula-mula, itu hari Rabu dan Jumat melakukan puasa. Dan tidak tergantung oleh hari-hari tertentu. Berpuasa harus punya tujuan khusus di hadirat Tuhan. Dan tujuan utama berpuasa adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Puasa menghilangkan kesenangan duniawi secara sukarela dan merendahkan diri untuk maksud-maksud rohani secara sukarela juga. Esra dalam perikop bacaan kita berpuasa karena memohon perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan yang panjang menuju Yerusalem. Perjalanan umat ini bukanlah perjalanan biasa, melainkan perjalanan yang penuh tantangan dan kewaspadaan tingkat dewa. Banyak orang yang tidak suka mereka kembali. Dan perjalanan juga banyak perampok. Dalam perjalanan ini umat membawa bahan-bahan yang akan dipakai untuk membangun bait Allah. Salah satunya adalah perak seberat 24,5 ton, perlengkapan emas dan perak 3,75 ton, serta piala emas seharga 8 kilo uang emas. Fantastis barang-barang yang dibawa oleh umat Tuhan. Oleh karena itu, Esra dengan tegas mempercayai tangan Tuhan yang akan melindungi perjalanan mereka. Bersama umat Allah, tangan Tuhan yang menjaga perjalanan mereka dari Babel ke Yerusalem. Puasa bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama, keselamatan bersama sebagai persekutuan umat Allah yang menerima anugerah kebebasan untuk kembali ke tanah air. Puasa mengajak umat untuk peduli dan memberi bantuan nyata buat orang lain. Puasa yang mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang, bukan keegoisan. Esra adalah orang yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Ia memaklumkan puasa sebagai tanda penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Esra sungguh-sungguh mengakui bahwa ia perlu pertolongan Tuhan. Ketika kita bertekad mencari Tuhan, maka kita harus berserah total kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kita harus menempatkan diri kita serendah-rendahnya dan menyangkal segala kedagingan kita di hadapan Tuhan. Berserah total berarti menggantungkan segala harapan kita kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkuasa penuh dengan otoritas penuh mengatur, memimpin hidup kita. Kiranya kita mau belajar dari karakter Esra. Mulailah dengan bertekad merenungkan dan memahami firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan adalah kebenaran Allah yang memampukan kita menjalani kehidupan ini. Lalu lakukan firman itu dengan hati yang taat. Ingatlah, diri kita bagaikan surat yang terbuka yang bisa dibaca, dilihat oleh orang lain. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Meskipun dunia menawarkan hal-hal yang menggoda, kita tidak boleh turut dunia, melainkan ikut jalan lurus yang sudah Tuhan rintis bagi kita. Dan berjalanlah dan belajarlah untuk berserah total sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak bagi kita. Mari lihat kembali kepada diri kita masing-masing dalam hal berdoa dan juga berpuasa.
Sudahkah berdoa menjadi kebutuhan bagi kita? Sudahkah kita melakukan puasa di minggu-minggu Prapaskah ini? Kita didorong untuk berdoa dan berpuasa dalam menyatakan permohonan kita kepada Allah. Mengapa? Karena dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, kita akan menghadapi berbagai tantangan, baik dalam keluarga, pekerjaan, juga pelayanan. Di dalam keluarga dapat muncul pergumulan dan persoalan di luar kemampuan kita. Dalam pekerjaan ada saja orang yang menganggap kita sebagai lawan sehingga mencari-cari cara untuk menjatuhkan kita. Dalam pelayanan berbagai cara dilakukan oleh si jahat untuk menimbulkan terjadinya pertengkaran di antara para pelayan dan jemaat Tuhan juga. Oleh karena itu, andalkan kuasa dan kekuatan Tuhan supaya Allah bertindak menjadi pelindung, penolong kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Mulailah berdoa dan berpuasa secara pribadi dan juga membawa seluruh isi keluarga kita, ayah, ibu, oma, opa, beserta semua anak-anak, doakanlah keluarga kita, pelayanan, juga bangsa dan negara kita, agar Tuhan menjadi penolong serta melindungi kita semua. Sama seperti jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ketahuilah, Tuhan Yesus pasti selalu menepati janjinya. Janji yang ajaib bagi kita yang bersandar kepadanya. Bahwa perlindungan dan keselamatan Tuhan tersedia bagi kita ketika kita mau merendahkan diri dan taat kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan kita butuhkan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memberi hikmat dan kesanggupan kepada kita untuk tetap kuat di dalam mencari, mengalami akan pemeliharaan Tuhan dan tuntunannya dalam hidup ini. Dan setialah kepada Tuhan di dalam doa dan puasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah yang boleh terjadi saat ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah dalam perjalanan hidup ini kami boleh belajar karakter iman Ezra, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri,
tetapi hanya fokus mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan biarlah di minggu-minggu Prapaskah ini kami boleh menghayati akan pengorbanan Kristus yang memberikan diri seutuhnya total untuk keselamatan manusia, terutama bagi kehidupan kami. Ketika Tuhan total menyelamatkan, memberkati dan menolong kami. Dan biarlah kami juga total melayani Engkau untuk menjadi berkat dan rahmat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Kuatkan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang beserta dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sehingga di dalam kehidupan keluarga kami boleh melihat pertolongan kasih Tuhan yang memberkati kami. Berkati hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Kiranya keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati. Terutama bagi kehidupan anak-anak kami Tuhan memberkati mereka. Baik dalam kandungan, dalam tumbuh kembang mereka. Dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, kiranya pendidikan anak-anak kami Tuhan berkati. Baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dengan kami. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan yang memberkati anak-anak kami. Yang mencari pasangan hidup Tuhan memberkati, agar menemukan pasangan hidup yang sepadan, yang sudah berumah tangga, berkati kehidupan rumah tangganya. Sehingga mereka boleh berbahagia, melihat pertolongan kasih Tuhan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Tuhan dengar doa pinta mereka, agar mereka mulai melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, agar menemukan pekerjaan yang terbaik. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya, karirnya, usahanya, sehingga juga mereka boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan keluarga kami hanyalah ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kehidupan persekutuan, Jemaat GBB Bukit Moria, bersama dengan tamu jemaat yang beribadah, kiranya juga Tuhan memberkati dalam kehidupan persekutuan kami, menjadi kehidupan persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam kiprah pelayanan yang Tuhan percayakan, baik pendeta, penatua diaken, pelayan kategorial, komisi, BPPJ, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, pegawai gereja, sekecil apapun keterlibatan kami, Tuhan memberkati, agar pelayanan kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Masa raya Paskah dan menjalani puasa di Minggu Prapaskah ini, boleh kami lakukan dalam penghayatan akan pengorbanan Kristus, akan kasih Allah, agar dalam perjalanan hidup ini kami tidak menjadi egois, tetapi kami menjadi manusia yang punya empati, yang mempunyai hati, yang peduli kepada sesama kami, karena kehidupan yang kami jalani saat ini itu karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan menganugerahkan yang terbaik dalam kehidupan ini, biarlah perjalanan hidup ini kami mau berikan kepada Tuhan, dengan melakukan kasih, memberikan yang terbaik, menolong sesama kami, agar kehidupan kami menjadi berkat dan rahmat bagi banyak orang, supaya orang lain boleh melihat bahwa Allah itu baik lewat sikap hidup kami di dalam kehidupan ini. Berkati pelayanan gereja-gereja-Mu dan pekabaran Injil, sehingga banyak jiwa yang dijangkau dan diselamatkan lewat pelayanan yang dilakukan secara nyata dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami. Tuhan berkati mereka, beri hikmat, agar mereka boleh memimpin bangsa negara kami dalam takut akan Tuhan, konsisten dan konsekuen dalam menjalankan kehidupan bangsa dan negara kami, sesuai dengan konstitusi negara kami berdasarkan Undang Dasar 45 dan Pancasila, agar tidak mengkhianati cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa bernegara kami. Begitu juga dengan aparat keamanan TNI dan Polri, juga Tuhan berkati, agar kami boleh tinggal di bumi Indonesia dengan damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa bagi mereka yang menderita karena berbagai musibah, wabah COVID-19, kiranya Tuhan memberkati, beri penghiburan, memberi kekuatan, agar mereka tetap memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini. Biarlah kasih setia Tuhan yang memberkati. Mereka yang berduka, kehilangan kekasih-kekasih mereka, kiranya Tuhan memberi penghiburan, memberi kekuatan di dalam kehidupan ini. Yang bersuka cita atas pertambahan usia, usia perkawinan mereka, kiranya mereka boleh bersuka cita melihat kebaikan Tuhan yang memberkati dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa bagi tim medis, dokter dan perawat yang bekerja di rumah sakit sebagai garda ke depan untuk menghadapi tantangan-tantangan pandemi yang terjadi saat ini. Kiranya juga Tuhan memberkati, agar pelayanan mereka boleh maksimal dan optimal,
sehingga ada banyak jiwa yang boleh disembuhkan dan dipulihkan dalam kehidupan ini. Tuhan yang memberkati. Secara khusus kami mau berdoa bagi renovasi Pastori 3, Tuhan memberkati proses yang sedang dilakukan saat ini, cukupkan dana yang dibutuhkan, sehingga proses renovasi boleh berjalan dengan baik, sehingga rumah ini boleh ditinggali untuk menunjang pelayanan gerejamu, sehingga banyak jiwa yang boleh terlayani di dalam pelayanan-pelayanan ke depan yang dilakukan oleh gerejamu. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa bagi warga jemaat dan tamu-tamu jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang melawat dan menolong mereka. Secara khusus bagi Penatua Leri R. Stompul, Russell Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Yayu Sri R. Lonteng, Saudara Rian Lonteng, Bapak Sukaryanto, Ibu Nike Mamesa, Saudara Jimmy Malau, Bapak Herspati, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Asmarwati Hutagaul, Henry Carl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umika Sihombing, Ibu Yan Helspers, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Suranti Kemal, Penatua Freddy Marentek, Ibu Keti Mamesa, Ibu Nirwati Sipahuter, Ibu Elsya Suot Oro, Ibu Mary Herspers, Saudara Helen Herspers, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lisa Sabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Kristos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Bapak Cehenok, Ibu Susi Peters, dan kekasih-kekasih kami yang lain tidak kami sebutkan satu persatu yang mengharapkan pertolongan, jamahan, dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan melawat kekasih-kekasih kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada sukacita, ada pengharapan. Kiranya Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kami mau pertaruhkan kehidupan kami seutuhnya dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan. Oleh karena itu kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Masih banyak doa dan pinta kami naikkan. Kami serahkan kehidupan kami. Doa-doa kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita sambil mengingat pesan Alkitab. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Nyanyian umat Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2, bagi Yesus ku serahkan. Ganti saya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, dan waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, dan waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, dan waktuku miliknya.
semuanya, yang ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dia. Marilah berdiri dan bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu atas semua berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Berkatilah persembahan ini agar menjadi berkat bagi banyak orang, serta kuduskanlah supaya pelayanan gereja-Mu boleh menjangkau banyak jiwa yang membutuhkan uluran kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, damai sejahtera Tuhan melingkupi kita, dan jadilah pelaku firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita kidungkan kidung pujian, kidung jemaat 429 bait pertama dan yang ketiga, masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi, agar tetap tekun di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.